Oke, selamat pagi untuk kita semua dalam pelatihan IHT ini. Saya akan membawakan eh, materi dalam pelatihan IHT pada hari ini. Saya harap Bapak Ibu peserta IHT pada hari ini tetap semangat untuk mengikuti IHT. Kepada moderator kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Fasilitator IHT. Nah, pada para peserta IHT, sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan topik pembahasan oleh fasilitator kita. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh Pak Darwis. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Sebelum kita melakukan kegiatan IHT ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih, Pak. Nah, kayaknya supaya lebih hidup lagi sebelum kita masuk ke topiknya, lebih asik kalau kita ikut ice breaking dulu yang dibawakan oleh Bu Novi. Silakan Bu Novi. Terima kasih buat Ibu Moderator. Saya akan membawa ice breaking untuk memberi semangat baru sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita. Ice breaking yang akan saya bawa adalah tebak judul lagu. Nanti saya akan ucapkan beberapa lirik lagu. Jadi saya minta semua anggota-anggota IHT dan juga pembicara fasilitatornya bisa ikut main. Dan semuanya tebak apa judul lagu dari lirik yang saya akan bacakan. Apakah semua sudah mengerti? Mengerti, Bu Novi. Oke, karena semua sudah memahami aturan mainnya, ini adalah lirik yang pertama. Tebak lagu. Yang pertama, di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Judul lagu ini adalah Tanah Airku, Bu. Oh ya, Bu, Tanah Airku, Bu. Tanah Airku. Kurang tepat, Bu. Indonesia Pusaka, Bu. Bukan. Tanah Airku tercinta. Tanah Airku bukan, Bu. Enggak, kurang tepat. Tanah air siapa? Kurang tepat, Ibu. Ayo, ada yang bisa? Apa ya? Indonesia Pusaka, Bu. Coba menyerah atau Indonesia Pusaka belum, bukan, Bu, salah. Indonesia Tanah Air Beta, katanya bukan. Iya, lagunya benar, Bu, tapi judulnya masih kurang tepat. Bukan Indonesia Pusaka ya, Bu? Kayaknya belum ada yang dapat judulnya. Susah, Bu, ya. Indonesia Tanah Air Beta. Oh, itu Indonesia judulnya. Tanah Air Beta. Oke, satu lagu lagi. Oke, Bu. Ini lagu yang paling sering kita dengar dan sangat populer. Apakah judul lagu dari lirik tersebut? Kamu segalanya tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolakku, tetap cinta kamu. Oh, saya, Bu. Mapala, Bu. Mapala. Mapala, Bu. Mapala. Mapala. Oke. Oh, Papa Lara. Mantap. Judika. Iya, benar. Ya, Judika. Oke, sekian ice breaking dari kita. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Novi. Sudah semakin segar ya. Kira-kira kita sudah bisa masuk ke topik pembahasan yang dibawa oleh moderator kita. Silahkan, Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu moderator. Oke, hari ini saya akan membawakan materi. Sebentar ya Bapak Ibu.
Nggak dapat. Halo? Udah muncul Bapak Ibu Ya, Bu. materinya? Udah muncul materinya belum? Belum, Bu, masih loading. Masih loading. Baik, Bu. Oke, Bu, kalau sudah muncul, tolong pemberitahuannya ya, Bu. Udah muncul, Bu, Nopi? Belum juga? Belum, Sebentar. belum, Bu, belum. Sebentar ya, Bu. Coba saya ulang. Ini udah, Bu? Oke. Nah, oke. Untuk materi yang saya bawakan hari ini itu ialah asesmen diagnostik, ya. Nah, asesmen diagnostik itu adalah sesuai dengan namanya, itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa sebelum memulai proses mengajar dan belajar. Nah, di sini tujuan asesmen diagnostik itu ada dua. Yang pertama non-kognitif dan yang kedua itu adalah kognitif. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa tujuan non-kognitif dari tujuan asesmen diagnosis itu yang pertama mengetahui kesejahteraan psikolog dan sosial emosi siswa. Jadi kita perlu tahu bagaimana keadaan siswa pada saat hari ini sebelum mereka melakukan proses belajar mengajar. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Apakah mereka mempunyai masalah di keluarga atau apa kendala mereka untuk belajar di rumah. Yang ketiga, tahu kondisi keluarga siswa. Jadi kita sebagai pengajar juga tidak hanya mengetahui siswa di sekolah, tapi kondisinya di keluarga itu bagaimana kita juga harus tahu. Nah, yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Nah, kita sebagai orang tua siswa kedua di sekolah, kita harus tahu pergaulan siswa di luar dan di sekolah itu seperti apa. Yang terakhir itu adalah mengetahui gaya belajar. Mereka suka gaya belajar seperti apa. Kita harus tahu sebelum memulai pelajaran itu, sebelum kita memulai proses belajar mengajar. Itu adalah tujuan asesmen diagnostik yang non-kognitif. Nah, kalau yang kognitif itu masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi di kognitif ini dia sudah mencakup ke dalam penilaian mata pelajaran, asesmen di mata pelajaran, tidak lagi tentang emosi atau sosial dan psikologinya. Oke, Bapak Ibu, sekarang yang sudah saya jelaskan di diagnostik non-kognitif. Nah, tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah persiapan. Persiapan kita sebagai guru untuk menghadapi siswa itu dengan yang tadi saya bilang psikologinya, emosinya, latar belakang siswa, pergaulannya, gaya belajar, dan kita harus benar-benar siap untuk memulai dan mengenal siswa dengan psikolog mereka. Nah, yang kedua kita baru masuk ke dalam pelaksanaannya. Di saat pelaksanaan itulah kita sudah memahami bagaimana kondisi siswa tersebut. Nah, yang ketiga ada tindak lanjut di dalamnya. Jika kita sudah tahu permasalahannya, latar belakangnya, kita pastinya sudah mempunyai tindak lanjut atau solusi yang akan kita berikan kepada siswa. Di sini ada beberapa alat bantu dalam melaksanakan diagnostik non-kognitif. Yang pertama, kita bisa bertanya kepada siswa dengan beberapa pertanyaan. Misalnya kita membuat sebuah gambar emoticon, 2, senyum dan sedih. Ya, jadi kita tanya, bagaimana perasaan kamu saat ini gitu. Jadi mereka bisa menunjuk gambar senang jika kondisi mereka senang, dan mereka bisa mengatakan atau menunjuk emoticon sedih
jika kondisi mereka saat ini sedih. Nah, ada juga pertanyaan bagaimana perasaan kamu saat belajar di rumah. Dari situ kita tahu bagaimana kondisi mereka sebenarnya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke selanjutnya itu asesmen diagnostik non-kognitif. Contoh kegiatan pelaksanaan. Kita bisa meminta siswa untuk mengekspresikan perasaan mereka selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Contohnya dengan bercerita, kita sharing dengan siswa, atau menulis bagaimana kegiatan mereka sehari-hari di rumah ataupun di sekolah, dan menggambar. Dengan demikian, mereka bisa mencurahkan perasaan mereka selama belajar di rumah. Oke, untuk strategi tanya jawabnya, pastikan pertanyaan kita itu mudah dipahami siswa, ya. Pastikan pertanyaannya jelas dan tidak berbelit-belit. Menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Jadi ada kayak pertanyaan pancingan biar mereka ikut ikut cepat nangkap apa maksud dari pertanyaan. Dan memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi kita tidak usah juga terburu-buru memberikan pertanyaan kepada siswa. Oke, di sini ada di asesmen diagnostik non-kognitif dalam tindak lanjut yang seperti pertama tadi. Yang pertama kita mengidentifikasi siswa dengan ekspresi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Jadi kalau antara siswa dan guru berdiskusi empat mata, mungkin mereka mau mencurahkan bagaimana perasaan mereka. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Jadi kita temui macam-macam siswa di lapangan, mereka enggan menceritakan masalah mereka. Tapi dengan adanya kita sebagai fasilitator, mereka mungkin mau mengungkapkan apa masalah mereka dan kita bisa memanggil orang tua mereka ya sebagai alat untuk bisa menjadi penengah dalam permasalahannya gitu. Yang ketiga, mengulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Itu perlu setiap kita memulai pembelajaran kita melakukan asesmen non-kognitif terlebih dahulu. Oke, nah kita masuk ke dalam asesmen diagnostik. Ya, tadi ada asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Nah, non-kognitif tadi dalam psikolog mereka. Nah, kalau diagnostik kognitif ini dalam ilmu pengetahuan. Bertujuannya untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Di sini juga ada 3 tahapan. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga kita diagnosis dan kita tindak lanjut. Oke, ini dia contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Pertama kita buat dulu jadwal pelaksanaan asesmennya. Yang kedua, kita identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang ketiga, kita mampu menyusun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran yang baru. Atau 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. Atau 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Nah, sesuaikan dengan pertanyaan topik yang menurut kita siswa mampu memahaminya. Oke. Nah, contoh kegiatan tindak lanjut yang kita dapati di dalam diagnosis kognitif itu adalah melakukan pengolahan hasil asesmen. Jadi, di sini kita bisa lihat membuat pelatihan dengan kategori paham utuh, paham sebagian atau tidak paham. Jadi kita bisa mengetahui yang mana yang sudah paham, yang mana yang masih setengah-setengah, atau yang mana siswa yang tidak paham sama sekali. Jadi kita dapat menghitung rata-rata kelas. Yang kedua itu kegiatan tindak lanjutnya bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa yang pertama, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Karena kita ini sedang berada di fase E, jadi kita mengikuti rata-rata kelas di fase E. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Jadi kita tetap mendampingi dan membimbing siswa yang belum mampu. Dan yang kelompok ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata
mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Jadi apa yang belum mereka, kita cari pengetahuan atau pembelajaran yang belum mereka ketahui sebagai pengayaan kepada mereka. Yang ketiga, melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum mulai topik. Jadi sebelum kita mulai topik, kita ingatkan lagi pelajaran materi sebelumnya. Jadi kita tanya lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengungkit dengan materi sebelumnya. Yang keempat, kita ulangi lagi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif. Itu nanti akan dibahas di asesmen formatif dan sumatif. Oke, ini kita bisa lihat ada contoh pembelajaran dari contoh soal dari diagnosis kognitif. Ini ada gambar penggaris. Nah, di situ diterapkan bahwa panjangnya itu ditunjukkan pada 10 cm. Panjang pensil adalah 10 cm. Tujuan di sini adalah menjelaskan menentukan panjang atau jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini menunjukkan panjang sebuah penggaris ya, panjang sebuah penggaris. Jadi kalau di situ kita bisa jawab adalah jawabannya A. Ya Bapak Ibu, 10 cm. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat contoh perencanaan soal tindak lanjut. Ada A, B, dan C. Tadi kan kita bagi ke dalam 3 kelompok, paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Nah, sampai di sini pemahaman saya dengan materi asesmen diagnostik, dan saya harap Bapak Ibu dapat paham dalam materi yang saya bawakan saat ini. Oke, saya kembalikan ke moderator Ibu Erlinta. Apa Bu? Ayo, Bu. Kenapa? Terima kasih kepada fasilitator kita yang sudah menyampaikan topik pembahasannya. Nah, kira-kira bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, memberikan saran, dipersilahkan. Saya mau bertanya. Terima kasih kepada Ibu moderator yang sudah memberikan penjelasan. Di sini saya ingin menanyakan kepada fasilitator pertanyaan seperti ini, Bu. Bagaimana upaya dan usaha untuk mengetahui kondisi keluarga peserta didik yang sebenarnya? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu moderator. Oke, saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Bapak Darwis. Bagaimana usaha saya atau sebagai pendidik untuk mengetahui kondisi awal peserta didik, ya kan Pak? Itu maksudnya kan? Ya, Bu. Oke, jadi, nah sebelumnya kan otomatis kita harus mengenali nama-nama siswa itu tersebut. Ya, sebagai guru kita harus mengenali nama siswa satu persatu. Dan bagaimana cara kita mengenali karakternya, bagaimana kita mengenali latar belakangnya, yang pertama kita buat pendekatan terhadap siswa itu sendiri gitu. Jadi saat kita membuat, tadi kan di situ ada bercerita dengan siswa tersebut, mulai dari mengekspresikan diri mereka, bagaimana kabar mereka hari ini. Otomatis jika mereka menjawab saya menunjuk emot-ikon yang sedih, pasti kita tahu kondisi awal mereka tidak baik, ya kan? Nah, dan gitu juga kita meminta bantuan kepada guru BK jika kita melihat siswa yang agak bermasalah atau menyimpang, kita meminta kepada guru BK untuk bantu mereka memberikan pendekatan lebih dekat lagi untuk mengetahui apa sih yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, seperti yang saya bilang tadi di materi, kita memberikan pertanyaan awal, ya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Dari situ kan kita bisa mengenali apakah siswa itu hari ini. Seperti itu, Bapak. Bagaimana Pak Darwis? Oke. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Kira-kira Pak Darwis, sudah jelaskan Pak Darwis. Nah, demikianlah topik pembahasan
kita hari ini kita tutup. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan, Le.